Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang tidak henti-hentinya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat Allah adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Hadirin Allah muliakan, dan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kajian-kajian yang kita ikuti, kelas-kelas yang kita ikuti, atau halakoh-halakoh yang kita jalani, itu adalah jalan pintas menuju surga yang Allah mudahkan, atau yang membuat Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Subhanahu wa ta'ala. Surga yang Allah firmankan, a'datu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang dia gak pernah lihat dengan mata dia. Ma la ainun ra'at, gak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah dia dengar dengan telinga dia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dihayalkan, tidak pernah diimajinasikan dalam benak manusia. Jadi kenikmatan yang Allah tawarkan itu gak pernah kita khayalkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, imajinasikan dan khayalkan kenikmatan terindah, maka camkanlah kenikmatan surga lebih indah dari itu. Jadi bayangkan kenikmatan terindah yang kita inginkan, kenikmatan surga itu lebih indah dari itu. Karena Allah sudah menjanjikan wala khatara ala qalbi bashar, gak bisa dia khayalkan, dan gak pernah dia khayalkan sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan,
ingatlah selalu bahwa kesenangan dunia itu ada batasnya, ada akhirnya, sebagaimana dijelaskan para ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya, dan para ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama hadis Abi Hurairah tentang hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Dan kita telah sampai kemarin pada ittiba'ul janaiz, mengantar jenazah, sebagaimana sabda Nabi SAW, hakul muslim alal muslim khams, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Raddus salam, sebarkan atau menjawab salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, wattiba'ul janaiz, kita mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Lalu wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan, wa tashmitul atis, dan bertasmid bagi yang bersin, bertasmid bagi yang bersin. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas wattiba'ul janaiz, wattiba'ul janaiz. Seyogyanya kita masuk ke memenuhi undangan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan berkaitan dengan ittiba'ul janaiz, dan hal ini untuk saya pribadi dan kita semua. Ulama menjelaskan, hadirin, dan ini seringkali kita lupa. Makanya saya rasa ini perlu diangkat, perlu ditekankan. Karena ini salah satu inti, salah satu core, salah satu tujuan, di samping dapat pahala 2 qirat bagi yang menyolatkan dan mengantarkan, dan hal-hal yang sudah kita bahas kemarin. Hal yang dijelaskan atau dinasihati para ulama adalah wayan bagi liman ittaba'al janazah an yakuna khashi'an mufakkiran fi ma'alihi. Hendaknya orang yang mengantarkan jenazah itu khusyuk, jamaah, khusyuk. Dan pada saat proses pengantaran sampai kubur, memakamkan, itu dia selalu merenung, berpikir tentang masa depannya nanti. Kemana dia dikembalikan? Allah mengatakan hendaknya dia ajak bicara jiwanya, ajak bicara hawa nafsunya. Ya nafsi anti ma'aluki kama ali hadha alladhi faqa a'naqina. Wahai jiwa, wahai nafsu, masa depanmu seperti masa depan orang yang sedang kita tandu ini. Kalau dia nandu, ya, seperti yang di atas keranda ini.
Kalau dia ada di belakangnya, seperti yang di depan kamu ini loh, akan datang sebuah hari kamu yang ada di situ. An qaribin aw ba'id, cepat atau lambat. Rubbama yakunu an qarib, dan bisa jadi gak lama lagi. Dan ini salah satu pesan besar kenapa kita disuruh untuk ittiba'ul janaiz. Bukan agar dapat izin dari kantor dan dijadikan alasan untuk keluar dari tugas dan tanggung jawab. Gue izin ya, atau bos aku izin ada keluarga meninggal. Oh iya, silakan. Udah ketawa segala macam. Habis ke pemakaman makan dulu, ngakak segala macam. Ini bukan tujuan. Bukan tujuan. Salah satu tujuan utamanya tuh biar kita ambil pelajaran, biar kita mikir gitu, bahwa ternyata semuanya akan selesai. Ini nasihat buat kita semua. Makanya ulama kita dulu mengatakan, wa innakum fi janaizikum tatahaddatsuna bi ahaditsa dunyakum. Kalian ini sedang bersama jenazah kalian. Kalian ini sedang mengantarkan jenazah bersama dengan jenazah. Lalu kalian berbicara tentang urusan dunia kalian. Hadirin Allah muliakan. Itu disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Jadi kalian bersama jenazah kalian, ini orang yang meninggal. Kok bisa bicara masalah dunia? Kok bisa ngantar jenazah gitu sambil ketawa? Makanya Thabit menyampaikan bahwa kunna nattabi'ul janazah. Kita tuh kalau mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, fama nara illa muqtani'an bakiya atau muqtani'an mutafakkira. Fama nara illa muqtani'an bakiya atau muqtani'an mutafakkira. Dan kita ketika mengamati orang-orang yang mengantarkan jenazah itu ada yang nangis, ada yang berpikir, merenung, terus juga ego itu turun gitu loh, muqtani'an. Yang lagi ada masalah di hari itu, masalah tuh jadi terasa ringan, masalah dunia ya. Ya mungkin hari itu belum sarapan tuh jadi nggak terlalu mikirin gue belum makan gitu loh. Yang nggak ada, belum punya duit untuk makan siang, nggak terlalu dipikirin. Karena dia merasa ya walaupun gue belum punya duit untuk makan siang hari ini, paling kan masih hidup gitu loh. Ini udah meninggal, paling kan masih bisa sholat hari ini, masih bisa berzikir hari ini, masih bisa istighfar hari ini.
Dan dulu para ulama kita tuh begitu, dan sampai sekarang ulama-ulama tuh kalau orang-orang soleh yang nganterin jenazah tuh beda, sehingga dunia tuh jadi kecil gitu loh. Makanya kenapa seringkali hati kita gersang, karena kita jarang ngamalin sunnah ini. Oh, coba deh anterin jenazah, rasakan atmosfernya, suasananya tuh gimana gitu. Hadirin Allah muliakan. Dan itu yang dilakukan atau yang terjadi di tengah-tengah ulama kita. Itu kata beliau, faman naro, saya nggak ngelihat orang-orang kecuali ada yang nangis, ada yang merenung, ada yang mikir, dan semuanya jadi qanaah, menganggap masalah-masalah hidupnya jadi kecil, kerdil. Itu hadirin. Bukan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kan pemutus kenikmatan kematian itu, ada kata Nabi SAW. Pemutus kenikmatan. Itu yang perlu kita tanam, dan itu para ulama-ulama kita tuh demikian. Abu Wa'il pernah mengantarkan jenazah tuh nangis hadirin. Wadi'an yadahu ala ra'sihi, tangan beliau taruh di atas kepala beliau, dan beliau berkata, hidupku, gimana hidup saya? Sebagian ulama lagi seperti Sa'id bin Jubair ketika mengantarkan jenazah itu mengambil kesempatan untuk nasehatin orang, nasehatin temannya. Fakana yuhaddithuna fit tariq wa yudzakkiruna. Beliau tuh sepanjang perjalanan bicara terus dan mengingatkan kita. Maksudnya ingat kepada kampung akhirat, ingat kepada surga, ingat kepada neraka. Dunia tuh sementara. Jadi perlu juga gitu, pas kita tahu ada orang meninggal, ajak teman kita tuh yang ahli dunia, atau ajak teman kita yang masih tenggelam dalam kehidupan dunia, ajak misalnya saudara kita yang ngeributin masalah-masalah kecil dunia itu, yang lagi emosi kecewa gara-gara dunianya diambil, ajak, nggak perlu suruh tanduk gitu loh, terus bicara. Jadi kita ingat, kita mau nyari apa sih, lo ngapain ribut sama dia, nah ini nantinya kita kayak begini juga, bisa dibawa tuh duit. Lo ngerebutin kursi mau dibawa masuk ke kubur, gak bisa. Dan cepat atau lambat kita akan bersama, dan kita akan dimasukkan. Dan mereka tuh serius-serius gitu loh jamaah. Amir bin Abdullah bin Zubair yaqifu inda mawdi'il janaiz yad'u. Amir bin Abdullah bin Zubair itu beliau pernah berdiri
di sisi jenazah, dia boleh berdoa. Wa alaihi qatifa, dan beliau memakai sebuah jenis pakaian. Wa rubbama saqatat anhu al-qatifa wa lam yash'ur biha. Wa rubbama, itu pakaiannya jatuh, dan dia nggak sadar pakaiannya jatuh. Mungkin diambil orang lagi, dipakein lagi, jatuh lagi. Mungkin kayak jas sekarang, atau sweater, atau cardigan, atau apalah gitu loh. Itu dipakaikan, jatuh, pakaikan. Rubbama, rubba li takthir, saking khusyuknya. Loh, kok sebagian kita sama jenazah main handphone itu loh. Dulu lama enggak, renung aja, gimana nih masa depan saya, amal masih sedikit, kita nggak tahu kapan. Ada seseorang jamaah berada di jenazah atau dekat jenazah, di sisi jenazah. Lalu dia nanya, janazatu man hadhihi? Ini jenazahnya siapa? Siapa yang meninggal? Dan di situ ada Abu Darda. Ada Abu Darda, jamaah. Apa jawab Abu Darda? Sahabat Nabi SAW. Ini jamaah siapa? Kalau kita ada di situ, terus ada yang nanya, ini jenazah siapa ya mas? Jawaban kita apa? Nah, kita coba lihat namanya siapa. Kata Abu Darda, hadza anta. Itu tuh kamu. Lalu Abu Darda mengatakan, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau meninggal dan mereka meninggal. Hadza anta. Ini tuh kamu nanti. Masya Allah, dalam banget. Dan karena Abu Darda yang bicara, orang Abu Darda sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian kita nggak tak, emang mungkin kita hatinya banyak dosa ya hadirin ya. Samping jenazah itu nggak ada perasaan sama sekali itu loh. Santai aja. Dia kan mikir ya, saya kan meninggal kayak ini. Ada sebagian kita kalau misalnya masuk kamar jenazah gitu, aduh bulu kuduk aku merinding nih. Tapi bukan ingat mati, bukan, ke arah yang lain. Padahal kan yang paling fatal tuh itu, Anda mati juga dan Anda nggak tahu apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya Abu Darda mengatakan, ini siapa sih? Ya Anda ini. Anda akan seperti ini. Cepat atau lambat. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin.
Umar bin Dhar, beliau suatu hari mengiringi jenazah bersama manusia. Ketika jenazah diletakkan di kubur, baka Umar bin Dhar menangis. Lalu beliau menyampaikan, ayyuhal mayyit, wahai jenazah, amma anta faqad qata'ta safara dunia. Engkau telah menyelesaikan perjalananmu di dunia. Engkau telah menyelesaikan safar duniamu. Fatuba laka in tawasatta fi qabrika khairan. Maka beruntunglah engkau jika engkau mendapatkan kebaikan yang luas di dalam kubur. Itu. Artinya beliau juga bilang, salah satu pesan beliau, engkau sudah menyelesaikan safarmu, kalau kita belum nih. Dan kita nggak tahu gimana cara nyelesainnya, atau kita nggak tahu bagaimana kondisi kita pada saat menyelesaikannya. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan, jamaah. Sebagian ulama lagi mengatakan, hendaknya orang yang mengantarkan jenazah merenung, berpikir, yatadzakaru anna aqraban nasi ilaih wa awlan nasi bihi wa ashfaqan nasi alaihi man yusallimuhu ila khufratihi wa yadfanuhu wa yatakhalla anhu. Coba dia renungkan ini, pemandangan ini tuh, atau apa yang kita lihat itu mahal, hadirin. Kata para ulama, hendaknya dia merenung bahwa orang-orang terdekatnya, orang-orang yang paling dia andalkan selama hidup di dunia, orang-orang yang paling dekat sama dia, orang-orang yang paling dia sayangi dan sayang sama dia, orang-orang yang paling belas kasih sama dia, orang-orang yang selama ini selalu mensupport dia, selalu bantu dia, selalu ada di sisi dia, orang-orang yang selama ini jadi bemper dia dalam kehidupan. Kalau ada apa-apa, mereka yang maju, yang melindungi dia. Hari itu justru merekalah yang memasukkan dia ke kubur. Merekalah yang memasukkan dia ke kubur, lalu menutup dia dengan tanah, lalu mereka meninggalkan dan melanjutkan kehidupan mereka. Mereka memasukkan kita ke kubur, menutupi tubuh kita dengan tanah, lalu mereka tinggalkan kita sendirian. Mereka nggak buat rolling jaga malam, nggak. Mereka nggak nungguin kita. Mereka nggak ronda, tapi mereka melanjutkan kehidupan mereka.
kalau itu yang dilakukan oleh orang yang paling dekat sama kita, orang yang paling sayang sama kita, orang yang paling kita andalkan, orang yang mungkin pernah mengatakan aku selalu ada untukmu, maka pertanyaan, masihkah kita mengharap banyak dari dunia ini? Masihkah ambisi terbesar kita adalah kenikmatan dunia, kenikmatan dunia? Tidakkah ini jadi ibrah bagi kita bahwa gak ada yang bisa diandalkan kecuali al-luju' ilallah, kembali kepada Allah, lalu mengandalkan, lalu berusaha beramal soleh, karena satu-satunya pihak yang setia adalah amal soleh kita. Satu-satunya yang setia adalah amalan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau amal kita baik, maka kebaikan yang akan kita nikmati di dalam kubur, dan kalau itu keburukan, maka keburukan. Hadirin, betul, mereka nangis di hari tersebut. Mereka gak henti-hentinya menyeka air mata mereka, tapi mereka tetap tinggalkan kita nanti. Gak ada yang nemenin kita, mereka tetap tinggalkan. Wa kafa bihi ibratan. Cukuplah hal ini menjadi ibrah bagi kita. Gak bisa kita menuntut kesetiaan mutlak dari manusia, tuh gak bisa, jamaah. Oleh karena itu, jangan lepaskan momentum ini tanpa hikmah, tanpa ibrah, tanpa pelajaran. Ini tuh untuk kita sebelum untuk jenazahnya. Kita yang butuh nasihat. Makanya dikatakan wa kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Cukuplah kematian itu jadi nasihat. Cukuplah melihat jenazah dan apa yang terjadi di hari kematian seseorang itu membangunkan tidur seseorang dalam memahami hakikat kehidupan ini, jamaah. Itu udah clear. Nah, kalau kematian dan hari kematian seseorang, hari kematian saudara kita, hari kematian orang-orang terdekat kita, nggak bisa kita jadikan pelajaran. Terus mau cari pelajaran di mana? Nggak berubah juga. Terus apa yang bisa membuat kita berubah? Kita ngalamin dulu. Bukankah ketika nyawa di kerongkongan pintu tobat sudah tertutup, hadirin? Malam yugorgir, selama belum sampai gorgoroh, nyawa di kerongkongan atau di tenggorokan. Oleh karena itu ini harus diambil. Makanya sebagian banyak ulama mengatakan bahwa bicarakan hal dunia, senyum, apalagi ketawa pada saat kita mengantarkan jenazah itu makruh, dibenci, karena bisa ngerusak salah satu inti dari prosesi ini. Makruh, senyum, ketawa, itu dijelaskan sebagian para ulama
bicarakan hal dunia. Udah break dulu lah, jangan bicarakan, kita bicarakan ini dulu. Ingat nasihat Abu Darda, ketika kita melihat jenazah, hadirkan perasaan kita ngeliat diri kita sendiri, dan kita masih dikasih waktu sama Allah. Dan jangan sampai kita kufur nikmat, akhirnya nggak ada waktu lagi. Oleh karena itu, hadirin, kan simpel ya. Orang paling sombong aja, Fir'aun, ketika menghadapi detik-detik itu ngerendah kok, hadirin. Akhirnya keluar juga itu kalimat tauhid dari lisannya. Setelah puluhan tahun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi ketika berhadapan dengan kematian, pucat juga, hadirin. Ciut juga, kerdil juga, ngerendah juga. Akhirnya ngaku hamba juga. Setelah bertahun-tahun ngaku Tuhan. Itu orang punya semuanya. Ya kalau Fir'aun ciut juga, ya gimana kita, hadirin? Kan itu pelajaran besar ya. Dan nggak diterima sama Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang, Fir'aun? Kata Allah, kok baru sekarang? Apakah sekarang, Fir'aun? Kenapa baru sekarang? Selama ini kau maksiat. Dan kau termasuk orang-orang melakukan kerusakan bertahun-tahun. Dikasih kesempatan sama Allah, nggak berubah-berubah. Kok baru sekarang? Kok baru detik ini? Kok baru pada saat tenggelam itu loh? Nah ini orang punya semuanya, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya prajurit, punya militer, bahkan dipuji tentaranya. Salah satu simbol kekuatan besar dunia. Itu aja ciut ngadepin kematian, padahal punya semuanya. Nah kita nggak punya apa-apa kok masih memusungkan dada. Emang kalau ditanya punya apa? Nggak punya. Emang punya kekuasaan? Enggak. Punya kekuatan militer? Nggak juga. Punya duit? Enggak. Ada paling beberapa. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. Jadi ketika kita ke rumah duka dan seterusnya, itu memang itu kesempatan kita ingat lagi hakikat kehidupan. Kita nganterin ke jenazah, kembali lagi masuk ke kubur, jangan lupa doa, assalamu ala ahli diyar, terus renungkan lagi gitu jemaah. Terus ambil ibrah. Kita mau rumah kayak apa nanti ke situ juga, hadirin. Cuman liang doang aja. Nasallallahu alaihi wa nasallallahu husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita besok bismillah, karena ini hal yang sangat penting. Dan sekali lagi
kalau orang-orang yang paling sayang sama kita justru yang memasukkan kita dan justru meninggalkan kita, apalagi yang kita harapkan, dan bagaimana mungkin kita bisa lebih berharap kepada mereka dibanding kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana mungkin kita berharap kepada mereka seperti kita berharap sama Allah. Allah ta'ala bisa. Saya rasa cukup. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga ini bisa jadikan ibrah bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.